wabarakatuh. Saya Nabila Nur Aziza dengan NIM 444 322 0122. Saya dari kelas 3A. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Pelabuhan Perikanan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi tools yang ada pada aplikasi SketchUp 2022. Setelah dilihat, kurang lebih ada 40 tools yang akan saya jelaskan fungsi-fungsinya. Pengenalan fungsi-fungsi tools ini tujuannya adalah agar untuk mempermudah kita dalam mengerjakan objek yang nantinya akan dibuat pada aplikasi SketchUp 2022 ini. Yang pertama, di sini ada select. Select ini berfungsi untuk memilih atau memodifikasi objek. Yang kedua, di sini ada lasso select. Lasso select ini berfungsi untuk menggambar batas pilihan khusus tanpa mengarahkan ulang kamera. Yang ketiga, ada paint bucket. Paint bucket ini berfungsi untuk menyisipkan material ke suatu objek atau mewarnai. Dan yang keempat, ada eraser. Eraser ini berfungsi untuk menghapus suatu objek. Selanjutnya, di sini ada make component. Make component ini berfungsi untuk membuat objek yang sama dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, ada tag. Tag ini berfungsi untuk membantu mengatur objek dalam suatu SketchUp dan mengontrol viabilitasnya. Yang selanjutnya di sini ada lines. Lines ini berfungsi untuk membuat garis pada objek yang nantinya akan dibuat. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, di sini ada freehand. Freehand ini berfungsi untuk menggambar bebas. Selanjutnya, ada rectangle. Rectangle ini berfungsi untuk membuat persegi 4. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, di sini ada rotate rectangle. Rotate rectangle ini berfungsi untuk membuat persegi 4 yang dibuat ke segala arah. Selanjutnya di sini ada circle. Circle ini berfungsi untuk menggambar objek berbentuk bulat. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, di sini ada polygon. Polygon ini berfungsi untuk menggambar objek segi 4, segi 6, segi 8, dan seterusnya. Dan di sini juga ada arch. Arch ini berfungsi untuk menggambar objek setengah lingkaran. Selanjutnya di sini ada two point arch. Two point arch ini berfungsi untuk menumpulkan suatu objek. Selanjutnya ada three point arc. Three point arc ini berfungsi untuk membuat setengah lingkaran berdasarkan titik pivot. Lalu ada pie. Pie ini berfungsi untuk menggambarkan garis lengkung dengan dinding persis berbentuk pie, baik berupa lingkaran penuh, seperempat, ataupun lainnya. Lalu di sini ada move. Move ini berfungsi untuk memindahkan objek gambar maupun garis serta tool. Selanjutnya, di sini ada push and pull. Push and pull ini berfungsi untuk menekan atau menarik suatu bentuk atau bisa membuat objek sedari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Selanjutnya di sini ada rotate. Rotate ini berfungsi untuk memutar objek gambar garis ke arah yang kita inginkan. Lalu selanjutnya ada follow me. Follow me ini berfungsi untuk mendorong objek sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya ada scale. Scale ini berfungsi untuk mengubah skala suatu objek.
Lalu lanjut, di sini ada offset. Offset ini berfungsi untuk mengcopy kurva atau gambar dengan jarak tertentu. Lalu selanjutnya di sini ada tape measure tool, di mana tape measure tool ini berfungsi untuk mengukur objek yang akan dibuat nantinya. Selanjutnya di sini ada dimension, di mana dimension ini berfungsi untuk memberikan dimensi yang nantinya akan dibuat pada objek. Selanjutnya di sini ada protractor. Protractor ini berfungsi untuk mengukur sudut miring konstruksi dan menciptakan entitas line. Lalu selanjutnya di sini ada teks. Teks ini berfungsi untuk menyisipkan tulisan. Lalu lanjut ke akses. Akses ini berfungsi untuk memindahkan atau reorientasi sumbu menggambar. Selanjutnya di sini ada 3D text. 3D text ini berfungsi untuk membuat teks 3 dimensi pada objek yang nantinya akan dibuat. Selanjutnya, di sini ada orbit. Orbit ini berfungsi untuk memutar pandangan objek ke segala arah. Lalu lanjut, ada pen. Pen ini berfungsi untuk memindahkan pandangan objek secara vertikal maupun secara horizontal. Lalu ada zoom. Zoom ini berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan objek yang nantinya akan dibuat. Selanjutnya ada zoom warehouse. Lalu tools selanjutnya ada zoom windows. Zoom windows ini berfungsi untuk memperbesar suatu objek layar. Selanjutnya ada zoom extends. Zoom extends ini berfungsi untuk memperbesar suatu objek juga pada layar yang nantinya akan dibuat. Lalu ada previous. Previous ini berfungsi untuk mengembalikan objek pada keadaan tertentu. Selanjutnya, ada position camera. Position camera ini berfungsi sebagai pengatur posisi kamera pada keadaan tertentu. Selanjutnya, ada look around. Look around ini merupakan pivot kamera dari titik stationing. Selanjutnya, di sini ada tools yang bernama walk. Walk ini adalah berjalan melalui tour model. Lalu selanjutnya di sini ada section plane. Section plane ini berfungsi untuk membuat potongan bagian efek yang memungkinkan untuk melihat geometri dalam model. Lalu selanjutnya di sini ada ISO, top, front, right, back, and left. Jadi fungsi dari masing-masing tools ini, untuk yang ISO ini berfungsi untuk merubah posisi gambar menjadi menyerong bagian gambar. Lalu yang top ini berfungsi untuk mengubah posisi kamera atau arah pandangan tampak dari atas bagian gambar atau objek. Selanjutnya ada front. Front ini berfungsi untuk merubah posisi kamera tampak depan dari bagian gambar atau objek yang nantinya akan dibuat. Selanjutnya ada right. Right itu berfungsi untuk mengubah posisi kamera tampak samping kanan bagian gambar. Selanjutnya di sini ada back. Back ini berfungsi untuk merubah posisi kamera tampak belakang pada bagian gambar atau objek. Selanjutnya ada left. Left ini berfungsi untuk merubah posisi kamera tampak samping kiri bagian gambar atau objek yang nantinya akan dibuat. Mungkin itu beberapa kumpulan tools-tools yang dapat saya jelaskan beserta fungsinya pada aplikasi SketchUp Pro 2022. Pada video kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.